Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Kairaman dari kelas 2B D3 dengan NIM 231511042. Di sini saya akan menjelaskan dua dimensi menggunakan tools Sonic yang diinstal library dari PY5. Kali ini kami mendapatkan tema berupa wayang. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas kuliah komputer grafik praktek. Nah, di sini itu jadi apa itu wayang? Wayang adalah pertunjukan tradisional yang dari Indonesia, lebih tepatnya dari Jawa. Nah, biasanya eh, terbuat dari kulit ataupun terbuat dari yang biasanya disebut dengan wayang golek dan untuk yang kulit wayang kulit. Nah, di dalam pewayangan sendiri terdapat yang namanya itu gunungan, di mana gunungan itu biasanya berbentuk atau berbentuk seperti pohon. Nah, gunung itu memiliki artian sebagai melambangkan tempat kejadian atau latar tempatnya. Nah, di sini saya mengambil referensi model yaitu berupa wayang alien karya dari Ki itu Susmono, di mana ini itu menggabungkan hal yang tradisional dengan hal yang modern dari fantasi manusia, yaitu alien itu sendiri. Nah, di sini juga saya mengambil gunungan inspirasi seperti ini, tapi akan saya modifikasikan dengan tema wayang saya yaitu. Lalu saya juga mengambil inspirasi untuk awannya dari sini. Saya akan memilih salah satu dari awan-awan ini. Nah, pada program ini tuh saya memiliki beberapa fitur utama yaitu untuk menambah kecepatan memberhentikan wayang. Baik. Mari kita masuk ke bagian programnya. Sekarang masuk ke bagian programnya. Di sini mohon maaf sekali untuk bagian programnya tidak mencantumkan facecam karena device yang kurang memadai. Nah, di sini saya sudah menggambarkan wayang alien dan gunungannya yang telah saya modifikasi, yaitu terdapat matahari, bulan, dan UFO sebagai hal yang unik dari alien. Dan saya sudah menggambarkan awan dari salah satu opsi di referensi. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk bagian gunungannya, di mana di sini terdapat kelas gunungan, di mana gunungan ini untuk bagian bawahnya saya menggunakan line DDA, di mana di sini sudah saya import sendiri, di mana primitive.line as line. Lalu untuk bagian sisi-sisi pinggirnya ini saya menggunakan line DDA juga yang dimirrorkan agar untuk bagian sisi kanan dan sisi kirinya. Lalu ini untuk penggambaran lengkungan saya menggunakan Bezier Vertex. Lalu untuk mataharinya saya menggunakan basic lingkaran pada posisi tertentu dan saya mewarnai dengan warna kuning. Untuk penggambaran garis-garisnya menggunakan line DDA juga yang saya round agar menjadi integer. Karena jika bukan integer, line DDA akan menampilkan error bahwa tidak dapat membaca untuk float. Lalu untuk bulannya saya menggunakan fungsi P5 Bezier Vertex. Nah, untuk pivotnya sendiri saya menggunakan untuk bagian lasernya saya menggunakan trapesium siku untuk ke bagian kanan dan ke bagian kiri. Lalu untuk UFO-nya bagian kepala dari UFO-nya menggunakan basic lingkaran, untuk badannya sendiri menggunakan elips, dan untuk lampu-lampunya menggunakan basic lingkaran yang di looping. Lalu kita masuk ke bagian wayangnya, dimana untuk bagian kaki sendiri saya menggunakan Bezier Vertex. Untuk roknya juga menggunakan Bezier Vertex. Terus sampai sabuk, saya pada bagian sabuk terdapat bagian yang runcing ini saya menggunakan basic segitiga siku.
Lalu ke bagian badan, full badan dari badan sampai ke tangan ini merupakan bagian dari draw badan, di mana ini semua menggunakan Bezier vertex. Untuk bagian lehernya pun masih menggunakan Bezier vertex. Nah, di bagian kepala saya menggunakan, untuk matanya menggunakan basic ellipse, untuk hidungnya sendiri menggunakan basic lingkaran, dan untuk mulutnya saya menggunakan basic trapezium siku. Nah, lanjut. Oh iya, saya lupa menjelaskan untuk bagian ini kenapa terdapat bintang-bintang seperti ini. Saya menggunakan random integer untuk penggambaran bintang-bintangnya, di mana penggambaran bintangnya itu sendiri menggunakan line DDA. Ya ini, menggunakan line DDA dengan random integer, fungsi dari random integer. Ya, gitu. Baik, sekarang saya lanjutkan untuk ke motif dua dimensinya. Untuk motif dua dimensinya saya menggunakan fungsi translasi pada transformasi. Dapat lihat pada objek ini di sini. Saya akan mengselfkan sebagai transformasi untuk matriks identitasnya, di mana nanti terdapat define update untuk transformasinya pada tiap yang mau digerakkan. Untuk bagian bintang sendiri ini bukan bergerak, tetapi karena menggunakan random integer pada depth draw yang akan terus digambarkan berulang kali tiap framenya. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa untuk alien segini akan bergeser ke arah kanan, lalu balik lagi ke arah kiri. Sedangkan untuk awan akan bergeser ke arah kiri, terus lalu muncul ke arah kanan. Untuk gunungannya akan bergeser ke arah atas, lalu akan muncul lagi dari arah bawah. Baik. Lalu kita masuk ke bagian animasi dan interaksinya, di mana di sini saya sudah menginisiasikan untuk wayang, awan, dan gunungnya. Mari kita run terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat informasi untuk menggerakkan wayangnya. Nah, untuk animasi yang lainnya sendiri masih menggunakan dari yang motif dua dimensi animasi. Nah, mari kita coba untuk dari instruksinya, untuk ke atas sebagai W, untuk ke bawah sebagai S, untuk ke kiri sebagai A, untuk ke kanan sebagai D. Lalu kita dapat mempercepat pergerakan dari si wayangnya dengan mengklik kiri, mengklik atau ditekan. Untuk memperlambatnya kita bisa klik kanan, dan untuk memberhentikan si wayangnya kita dapat mengklik X. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.